Pemirsa, saat ini saya sudah tiba di Kelurahan Talangdantu, Kabupaten Seluma. Saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa geliat usaha rumah tangga yang dilakukan oleh Ibu Suryani selaku pembuat kue tradisional cucur khas Kabupaten Seluma. Selengkapnya dapat Anda saksikan dalam lensa Piraflesia. Siapa yang tak kenal dengan kue cucur? Yap, kue yang terbuat dari bahan dasar tepung dan gula merah ini merupakan kekayaan kuliner tradisional Bengkulu. Sejak dulu, secara turun-temurun warga desa membuat kue khas Seluma. Seperti yang dilakukan warga Kelurahan Talangdantu bernama Suryani, yang tetap eksis melestarikan kue cucur yang terbuat dari bahan dasar tepung dan gula merah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ibu Suryani, saya dengar-dengar katanya dari warga sekitar sini Ibu udah lama buat kue cucur ya Bu? Iya benar. Bener Iya, Bu? benar. Boleh Bu saya lihat gimana sih Boleh. Bu perjuangannya Ibu? Duduk dulu. Oh boleh duduk dulu. Bu Ibu Suryani, boleh dong Bu diceritain awalnya kenapa sih Bu Ibu bisa tertarik untuk buat kue cucur? Yuk ini bikin usaha. Coba-coba bikin usaha, belajar. Jadi untuk tambahan dapur untuk anak sekolah. Kan Ayu kemarin tuh tahun 2005 tuh anak Ayu tuh barusan masuk sekolah SMK. Jadi batak tambah-tambahan untuk belanja anak sekolah tuh, untuk dapur kan. Jadi ini ibu bikin kue. Dulu kan bikin kue, bikin apa, jualan sayuran kan. Jadi tambahannya bikin kue. Berarti awalnya Ibu jualan sayur ya Bu? Sayur. Ya? Sebelum tahun 2005 Ya. barulah Ibu buat Bikin kue tambahan. Iya. Karena ekonomi keluarga. Ekonomi juga. keluarga kan itu. Emangnya Ibu sendiri kenapa lebih tertarik cucur ringgit ketimbang cucur Jadi bakar? orang itu kan kalau di Seluma nih khasnya itu dicari orang. Kalau di pasar dulu kan belum ada yang jual itu kan. Nah, jadi kita yang duluan jual di pasar kemarin tuh. Ibu yang pertama kali tahun 2005 itu Iya. yang buat kue cucur ringgit Iya. ini. Di pasar Tais. Berarti dari 2015 sampai sekarang kurang lebih 17 tahun ya Bu, 2005 Ayu tuh. 2005 sampai Iya. 2022 Udah 2022 sekarang. ini 17 Ya, tahun kurang lebih Bu ya. Itulah. Suka dukanya gimana tuh Bu waktu buat cucur pertama kali Bu? Ya pertama kemarin kan orang beli. Nah, itu kan orang coba-coba dibawa dulu pasar. Jadi orang beli. Jadi terus orang tuh kan beli tiap minggu kita bikin kan. Kalau dulu kan belum itu kemana-mana kan, cuman pasar situ. Jadi sudah itu bikin ini jualan di jembatan sini dulu kan masih rame dulu. Nah jadi Ayu bawa ini kuali di pasar situ kan, pasar jembatan. Itu tahun 2016 itu Ayu jualan di situ. Berarti awalnya dibawa ke pasar, terus Yo. coba untuk jualan di Yo, jembatan. di jembatan bawa sore-sore ini ke Jembat kemarin. Bawa 1 kilo dulu kan, udah habis. Jadi besoknya ngulang lagi. Kalau kemarin tuh sore-sore bawa. Kalau sore-sore ini hari Minggu besok bawa pasar. Emangnya Ibu selama usaha cucur ringgit ini pernah kesulitan nggak Bu? Misalnya pada saat buat tuh pernah gagal gitu? Kadang-kadang ada sekali-kali. Iya, sekali-kali. Itu di awal? Di awal. Di awalnya, tapi sekarang Ya udah. awal baru bikin kan, dulu kan bikin dikit-dikit dulu. Nah, jadi belum jadi kan, coba lagi. Alhamdulillah sekarang ya. Ya, Ibu mau cicip? Boleh Bu? Ya, saya ambil dulu ke dalam. Ya, makasih Bu. Nah pemirsa, sekarang saya mau coba ini kue cucur ringgit khas Kabupaten Seluma yang sering dibeli masyarakat di sekitar sini. Ini ya Bu? Nah, ini Wow. dia. Nah, ini cucur ringgit, ini cucur bandan. Banyak sekali nih Bu ya. Yang ini yang ringgit ya Bu ya? Ya, ini ringgit, yang ini yang cucur bandan. Ini bedanya dari mana sih Bu? Ringgit dari bandan ini, tapi kalau dari bahannya sama Bu?
Enggak. Enggak. Ini dari tepung beras. Mm-mm. Ini tepung gendum. Ini tepung gendung. Iya. Wah, ini lihat tuh pemirsa masih panas. Saya boleh cicipin ya, Bu Ya ya? boleh, cicip dulu. Kita cicip dulu ya. Masuk. Jadi tekstur dari cucur ringgit ini lebih lembut ya, Bu ya, ketimbang dari Ya, cucur yang ini bandeng. kan tepung beras. Mm-mm. Beda. Hmm. Rasanya beda. Enak nih. Ini dianya nggak terlalu manis, terus empuk dan gurih rasanya. Bu, saya jadi penasaran nih, Bu, gimana sih cara buat dari kue cucur ringgit dan cucur bandeng ini? Boleh nggak Bu ajak saya? Ayo ke dalam, kita Boleh. lagi goreng. Oh iya. Yuk. Kue cucur merupakan kue tradisional yang memiliki cita rasa yang khas dan menggugah selera. Rasanya yang manis, aromanya yang wangi, dan teksturnya yang lembut membuat kue cucur digemari banyak orang. Dah. Ibu, di mana kita buatnya, Bu? Ya di dalam. Dalam sini ya. Iya. Oke. Ini bahannya udah lengkap nih, Bu. Ini udah. Bikin lagi. Kita mau buat cucur Yang mana yang cucur bandeng apa cucur ringgit yang dulu? ringgit ya di sini ya. Cucur ringgit. Cucur ringgit ya. Tapi kalau untuk bahannya sama atau beda, Bu? Beda. Beda. Iya. Kalau Ini dari ini tepung cucur ringgit? gendum, ini cucur ringgit. Yang ini Ah. dari tepung beras. Oh, tepung beras. Iya. Kalau yang ringgit tepung beras. Iya, kalau cucur bandeng tuh. Oh, Cucur cucur bandeng, tepung beras. tepung beras, cucur Oh. ringgit tepung gendum. Oke, kalau yang ini Gendum. gendum ya. Oke. Ini gimana nih, Bu? Cara buatnya, Bu? Ini gula merahnya. Ini gula merah ya, gula merah. Itu gula merah. Ini juga. Ini merah, gula karena putih. kan dia ini campur gula merah dikit, itu putih dikit kan, Oh, itu biar apa tuh? biar manis. Biar manis. Iya. Gula merah, gula putih. Ini? Ini? Itu enggak pakai gula putih. Oh, itu Cuman pakai gula gula merah putih. galau itu. Iya. Oke. Gula merah galau. Pertama gimana nih? Ini bikin cucur ini. Heeh. Ini Cucur ringgit ya. cucur ringgit taruh ini dulu. Ini pakai gandum ya. Iya. Gandumnya berapa Ini banyak? gendum. Ini sekilo. Sekilo. Kita bikin sekilo seperempat. Sekilo Gulanya setengah. sekilo seperempat juga. Berarti perbandingannya 50 Iya. 50 ya. Mm-mm. Sekilo seperempat, terus gula merah sama gula putihnya juga sekilo Iya, seperempat. sekilo seperempat. Jadi diaduk rata gitu Aduk ya. rata dulu. Tapi sebenarnya kalau buat cucur ringgit sama cucur bandeng tuh susah yang mana, Bu? Ini, Heeh. Yang ini? yang ini. ringgit? Iya. Kenapa, Bu? Susah Dia yang kalau kebanyakan airnya nggak mau beringgit. ringgit tuh maksudnya apa sih, Bu? Iya kan ada ininya di Melingkar gitu. lingkar, jadi ada ringgit-ringgitnya gitu. Oh, makanya namanya cucur ringgit. Yo, itu cucur ringgit. Ah. Iya. Dalam membuat kue cucur ringgit, Suryani melakukannya otodidak dan tidak pernah belajar secara khusus melalui perajin lainnya atau melalui media sosial. Berarti yang jadi paling utama ya, bahan paling utama yang menentukan enak atau enggaknya itu gula merahnya. Gula Bu? merah, gula merah. Berarti ini gula merahnya dibeli di tempat langganan? Iya, di pasar. Heeh. Iya, Nggak ada boleh beda-beda langganan. kan? Tidak. Karena Kalau takut rasanya beda. rasanya masam kan, Heeh. tidak mau beringgit. Iya, iya. Dalam melestarikan kue yang terbuat dari bahan dasar tepung beras dan gula merah ini,
Suryani masih melakukannya secara tradisional. Setiap 3 kali sepekan, Suryani membuat kue cucur secara rutin untuk dijual ke pasar pekan dalam Kabupaten Seluma. Ini untuk pemesanan, Bu? Atau untuk besok? Untuk besok. Untuk besok? Iya. Ini sekilo, besok. sekilo setengah Sekilo ya? seperempat. Sekilo seperempat. Iya. Itu untuk jualan besok ya, Bu ya? Untuk jualan besok. Memang biasanya sekilo seperempat, Bu, kalau untuk jualan di... Ini tergantung di pasar. Kadang-kadang sepi. Kalau sekarang? Kalau sekarang kadang-kadang rame. Kadang-kadang ramai. Iya. Itu sepi itu biasanya karena apa tuh? Ya, Kalau musim akhir hujan, bulan, misalnya. hujan kan. Heeh. Ini awal bulan. Awal bulan biasanya ramai ya, Bu Iya, ya? rame biasa. Jika rata-rata produksi 350 kue dalam sehari dengan harga satuan Rp1.000, maka jika ditotal selama 1 bulan, ia mampu memperoleh penghasilan Rp5 juta. Assalamualaikum. Salam. Ngambil pesanan, Bu. Oh, berapa 70 tadi? Cucur ringgit 70.000. 70. Ini duitnya. Lengkap kan? Sesuai dengan Makasih, pesanan. Bu. Yuk. Sama-sama. Karena sering melihat Suryani membuat kue cucur di rumahnya, kakak kandungnya bernama Siti Kazanawati tertarik untuk membuat kue serupa. Meski namanya sama, kue cucur, namun bahan dasar yang digunakan oleh Siti sedikit berbeda dengan kue cucur yang dibuat oleh Suryani. Jika kue cucur ringgit yang dibuat sang adik menggunakan bahan dasar tepung beras, namun kue cucur Bandan yang diproduksi sang kakak menggunakan bahan dasar tepung gandum. Nah, kalau tadi sama Ibu Suryani kita sudah tahu ya cara buat dari cucur ringgit, sekarang kita bakal cobain cara buat cucur Bandan bersama dengan Ibu Siti. Bu Siti, sebelum kita tahu cara pengolahannya, kita cuci tangan dulu berarti, Bu ya, biar higienis. Jadi harus bersih tangannya karena masih dengan cara manual, masih tradisional. Nah, Bu Siti, ini kalau buat cucur Bandan bahannya apa aja nih, Bu? Cucur Bandan ini bahannya dari beras asli ya, beras alami ya. Beras itu kita rendam, bahannya satu cupak ya, kalau dusun kan bahasanya satu cupak beras. 1 cupak beras. Ya, 1 kilo gula merah. 1 kilo gula merah. Ini ya berarti ya. Ya. Berarti ini dibuat sendiri, Bu Ya, buat ya? sendiri ya. Emangnya kenapa, Bu, kalau misalnya beli tepung beras yang ada di warung-warung tuh, Bu? Itu nggak bakalan jadi kalau tepung beras dari warung. Kenapa, Bu? Kan udah kelamaan. Karena udah Ya, kelamaan. udah kelamaan. Jadi nggak jadi. Kenapa tuh? Nanti hasilnya terlalu keras. Keras, udah tuh nggak bisa Nggak bisa dibentuk? Iya, nggak dibentuk. Nggak bisa dibentuk. Berarti untuk pembuatan bahannya pun Tepung beras yang buat sendiri, baru, Bu ya. ya. Jadi beras yang direndam, terus ditumbuk. Iya, ditumbuk. Ditumbuk. Ini tumbuknya tapi ada Mesin tempat mesin, penggilingan. tempat penggilingannya. Oke. Jadi hanya 2 bahan, Bu ya, kalau Iya. misalnya cucur Bandan ini. Tepung beras dan Gula merah. Gula merah yang sudah cair. Nah, oke. Jadi ini
Ya disatukan. Disatukan. Ini gula merah ini Hmm. kita didihkan ya, dikasih air 1 gelas. Air 1 gelas, Nah. berapa banyak? Oh ininya. 1 kilo gula, 1 kilo. gelas gula merah itu air ini. Kita Jadi- didihkan jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Terus nanti dicampur, Ya, nanti jadilah begini. dicampur tepung beras sama ini, jadilah yang ini. Jadilah ini. Tuh, memang kalau dari tekstur tepung berasnya pun masih kerasa ini Bu ya, Iya, buat iya. sendiri ya. Karena kalau buat sendiri itu lebih apa Bu? Lebih enak hasilnya. Lebih enak ya. Lebih enak Hasilnya ya. lebih enak. Dan lebih memang memuaskan. harus baru terus kata Ibu tadi. Iya, ya? iya. Kalau yang udah lama nanti masam kan, nggak Oh. bisa dibentuk. Berarti kalau cucur bandan ini untuk tepung berasnya harus baru Bu Iya. ya, makanya nggak bisa dibeli di warung-warung warung-warung gitu. nggak bisa. Oke. Jadi setelah dicampur bahannya inilah jadinya. Ya ya? itu jadinya. Mm-mm. Oke, kita ambil dulu ya. Ini nanti di bulat-bulatin Bu. Iya. Gimana tuh caranya, Nah, Bu Siti? Ini untuk alasnya Bu ya? ya. Ini kita bentuk Ini berapa Bu? Berapa sekilo? 1 kilo, 1 Satu cupak beras tadi. 1 cupak beras iya. tadi ya? 1 kilo gula. Bisa jadi berapa banyak nih Bu? Ini 3 kilo, jadi kuehnya nanti 3 kilo. Jadi 3 3 kilo. kilo. Kita- Berapa banyak tuh? 3 kilo tuh biasanya? 3 kilo itu kalau dijual per kilo itu 50.000 ya. 1 50.000. kilo. Isinya? 36. 36 biji ya. Oke, jadi gimana nih? Sedikit-dikit ini ya? Ya, segini. Segini. Nah, kita bulat sama ini. Bulatnya harus pakai daun nih. Enggak pakai ini. Nah, Namanya kalau pakai tangan lengket Bu ya? mungkin lengket ini tempatnya ini nih. Heeh. Jadi ini sebanyak ini Bu, pas nih Bu? Ya. Pas ya. Sebanyak ini. Terus dibulat-bulatinnya harus menggunakan Daun. daun Ini yang pisang. sudah kita dipanaskan kan daunnya. Heeh. Ibu pernah nggak Bu buat cucur bandan nggak jadi Bu? Kalau baru-barusan dulu ya, Iya. baru belajar. Itu karena apa tuh Bu? Ya mungkin bahannya belum ini pas. Heeh. Ibu emangnya belajar cucur bandan dari mana Bu? Ini cucur bandan ini sebenarnya nggak belajar kan, tapi karena keadaan ekonomi Iya. waktu Covid kemarin kan. Heeh. Jadi ibu, ya waktu itu suami ibu kan kecelakaan. Iya, jadi buatlah ini akhirnya. Jadi untuk tambahan ibu kan, Iya, iya. tambahan pemasukan ibu, bikinlah ini ibu. Dari kapan Bu Ibu mulai buat cucur? Dari 2019. Dari 2019, waktu zaman Covid Iya, berarti iya. ya. Berarti memang karena tuntutan ekonomi akhirnya Ibu buat ini. Ibu belajar ini kan, buat ini belajar buat untuk tambahan sehari-hari. Berarti sudah dibulat-bulatkan, terus dipipihkan Bu ya. Iya. Terus buat lubangnya kayak gimana Bu? Ini nanti pakai ini lidi, ada lidi. Pakai lidi nih, Iya. ini. Iya. Nah, gimana Bu caranya Bu? Ini kita kasih lubang ya. Satu. Nah, Oh, ya. Tinggal ditekan Nah, itu ya, ya. ya ditekan. Ini. Nah, inilah makanya tepung ini tepung dari beras alami. Heeh. Nah, Tapi untuk ukurannya nggak harus ini Nggak. Bu ya, terlalu besar atau terlalu kecil Bu? Nggak. ambil ukuran yang sedang aja. Oh, ukuran sedang. Ini kebesaran Bu? Enggak. Maklum baru Ini coba. jadi. Nih ya. Nah, ini Jadi jadi. setelah ini nanti Nah, langsunglah langsung digoreng. digoreng. Kita panaskan minyak, setelah panas kita masukkan. Produksi kue cucur ini juga untuk memenuhi permintaan pelanggan. Para pelanggan yang datang memesan kue cucur untuk berbagai keperluan seperti hajatan. Assalamualaikum. Ambil pesanan kue sudah? Sudah. Ya, Bu, masuk dulu, Bu. Yo, makasih. Tunggu ya. Yo. Ambil pesanan dulu. Setiap ada acara kami saling di sini. Kadang-kadang adik aku kan boleh balik ke dusun, balik lagi ke Bengkulu, dia pasti dengan dia yang ngasih, dengan mesan dia. Ini, Bu, kue pesanan. Ayo, ini 150 ya. Iya. Kami sebelum bayaran kan. Ini sama dia. Untuk acara hajatan, dua. Lah ini nanti kan acaranya ini doa di rumah. Ya udah selesai yo. Ini duitnya. Ya, ini Nah. duit. Makasih Bu, ya. Ya sama-sama.
beda ininya istilahnya kan kadang-kadang walaupun orang di sini kan banyak yang bikin cucur tapi dia ini lebih bagus lah gitu. Lebih enak, lebih bagus, adanya agak cucurnya itu agak gebur gitu. Masih pokoknya ada bedanya lah itu istilahnya kan. Lebih mantap lah gitu. Wah, akhirnya udah selesai ya Bu, kita goreng cucurnya. Ya, sekarang kita sudah selesai membuat, adonan sudah habis. Adonan Kita sudah habis. istirahat. Nah, ini dia pemirsa hasilnya. Nah, pemirsa, kue cucur ini meskipun sudah ada sejak dahulu, namun kue tradisional ini masih hits sampai dengan sekarang. Karena memang rasanya yang enak, tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet, dan harganya yang terjangkau. Jadi pemirsa di rumah, jika sedang berkunjung ke Kabupaten Seluma, jangan lupa mampir ya untuk membeli kue cucur Bandan dan kue cucur ringgit. Demikian Lensa di Rafflesia kali ini, sampai jumpa di tayangan berikutnya. Cicip dulu Bu. Kue cucur menjadi cemilan yang pas untuk dinikmati saat santai bersama keluarga. Dengan ditemani secangkir teh hangat, kue ini sangat pas menjadi sajian di waktu santai Anda. Apalagi disajikan ketika dalam keadaan masih panas, akan menambah nikmat menyantap kue yang sekilas bentuknya mirip dengan kue ape ini.